Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naimatus Solihah dengan NIM 231710101004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan nanopartikel protein CIKPIA atau CIKPIA protein isolat CPI menggunakan teknologi ultrasound. Baik, yang selanjutnya itu teknologi preparasi yang digunakan. Pada slide ini dijelaskan bahwa teknologi ultrasound menjadi metode utama proses modifikasi protein. Penelitian ini menggunakan ultrasound berfrekuensi rendah namun intensitas tinggi yaitu 20 kHz dan terdapat 5 variasi daya. Yang pertama yaitu 0, 150, 300, 450, dan 600 watt. Ultrasound dijalankan dengan mode 2 detik on dan 4 detik off. Selama total waktu efektif 10 menit untuk menjaga stabilitas sampel. Selama proses ultrasonikasi, suhu larutan dikontrol agar tetap berada di bawah 20 derajat dengan menggunakan ice bath. Penggunaan ice bath penting untuk mencegah protein mengalami denaturasi berlebih akibat panas. Energi ultrasound menghasilkan beberapa fenomena fisik yaitu kavitasi, microstreaming, dan shearing force. Ketiga fenomena ini bekerja bersama untuk memecah agregat protein CIKPIA berukuran besar menjadi nanopartikel yang lebih kecil dan lebih homogen. Proses ini yang menjadi dasar modifikasi CPI untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu alasan penggunaan teknologi ultrasound. Teknologi ultrasound ini dipilih karena memiliki sejumlah keunggulan yang penting dalam modifikasi biomaterial, khususnya protein nabati. Ultrasound merupakan metode yang aman, cepat, efisien, dan tidak membutuhkan bahan kimia tambahan, sehingga sangat cocok digunakan pada aplikasi pangan. Ultrasound mampu mengurangi ukuran partikel secara efektif tanpa merusak ikatan utama dalam protein. Proses ini juga dapat meningkatkan berbagai sifat fungsional seperti solubilitas, hidrofobisitas, dan muatan permukaan, yang semuanya berkaitan erat dengan kemampuan protein dalam menstabilkan emulsi minyak dalam air. Perlakuan ultrasound juga dapat membuka struktur protein atau protein unfolding, sehingga bagian-bagian hidrofobik dan aktif dari protein menjadi lebih terekspos. Hal ini memperbaiki interaksi antar muka minyak dalam air dan membuat protein lebih efektif dalam membentuk dan mempertahankan pitch kering emulsion. Baik, selanjutnya itu metode preparasi nanopartikel. Pada metode preparasi, CPI ini terlebih dahulu dilarutkan dengan buffer PBS dengan konsentrasi 20 mg per mililiter. Setelah larutan homogen, dilakukan proses ultrasonikasi sesuai variasi daya yang telah ditentukan. Selama proses ini dikontrol agar selama proses ini suhu ini tetap dikontrol agar tetap stabil, dan setelah perlakuan, sampel dikarakterisasi menggunakan berbagai teknik, di antaranya yaitu particle size analyzer untuk mengetahui ukuran partikel, dan zeta potensial digunakan untuk mengukur stabilitas koloid, circular discourse untuk melihat perubahan struktur sekunder, dan fluorescence dan UV VIS untuk menilai perubahan struktur tersier dan exposure gugus aromatik. Selanjutnya itu hydrophobicity test untuk mengetahui tingkat keterbukaan gugus hidrofobik. Dan yang terakhir yaitu SEM untuk melihat morfologi partikel secara visual. Jadi nanopartikel yang telah diperoleh selanjutnya digunakan untuk membuat pitch kering emulsion tipe minyak dalam air menggunakan minyak kedelai dengan perbandingan 1:1 antara fase minyak dan fase air. Selanjutnya itu karakteristik nanomaterial CPIN. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa perlakuan ultrasound memberikan perubahan signifikan pada sifat CPI. Ukuran partikel terkecil diperoleh pada perlakuan 450, yaitu sekitar 150 nanometer, yang menandakan proses ultrasonikasi berlangsung optimal pada daya tersebut. Nilai zeta potensial juga meningkat menjadi lebih negatif, mendekati -50 MV, yang menunjukkan bahwa nanopartikel yang terbentuk memiliki stabilitas koloid tinggi dan tidak mudah membentuk agregat. Struktur sekunder protein juga berubah, peningkatan fraksi alpha helix dan penurunan beta sheet menunjukkan adanya restrukturisasi internal protein akibat energi ultrasonik.
Hidrofobisitas permukaan meningkat menunjukkan semakin banyaknya bagian hidrofobik protein yang terekspos. Dari hasil SEM, terlihat bahwa sampel tanpa perlakuan masih berbentuk agregat besar, sedangkan perlakuan 450 watt menghasilkan partikel yang lebih kecil, lebih halus, dan lebih seragam. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil ini terlihat penurunan ukuran partikel yang sangat signifikan pada kondisi tanpa ultrason. Ukuran CPI berada di sekitar 557 nanometer dan dengan perlakuan 450 watt ukurannya dapat turun hingga kurang lebih 150 nanometer. Ini menunjukkan efektivitas ultrason dalam memecah agregat protein. Pada zeta potensial juga meningkat secara signifikan pada perlakuan 450 watt. Nilai yang mendekati minus 50 MV menunjukkan stabilitas quality yang tinggi, yang berarti nanopartikel tidak mudah beregregasi kembali. Pada gambar SEM menunjukkan perbedaan morfologi antar perlakuan. Pada 0 watt, partikel masih besar dan menggumpal, sedangkan pada 450 watt, partikel terlihat kecil, bulat, dan terdispersi dengan baik. Namun pada perlakuan 600 watt, terlihat fenomena overprocessing, yaitu kondisi di mana energi ultrason terlalu tinggi sehingga justru menyebabkan agregasi ulang. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian ini menjelaskan tentang performa nanopartikel CPI dalam menstabilkan Pitch-Kering emulsion, nilai EAI atau kemampuan emulsifikasi, dan ESI, stabilitas emulsi tertinggi diperoleh pada perlakuan 450 watt. Hal ini sejalan dengan ukuran partikel yang kecil dan morfologi yang halus. Selain itu, pada nilai TSI terendah terdapat pada 450 watt, yang menandakan bahwa emulsi paling stabil terdapat pada perlakuan tersebut. Droplet emulsi pada 450 watt ini juga lebih kecil dan lebih seragam dibandingkan perlakuan lainnya, yang menunjukkan bahwa nanopartikel mampu mengadsorpsi permukaan minyak dengan lebih efektif. Stabilitas emulsi meningkat karena kombinasi beberapa faktor, yaitu ukuran partikel kecil, zeta potensial tinggi, serta morfologi permukaan nanopartikel yang lebih halus dan lebih mampu menutupi antarmuka minyak dalam air. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini menunjukkan bahwa teknologi ultrason sangat efektif dalam menghasilkan nanopartikel protein chickpea dengan ukuran kecil, struktur lebih terbuka, dan sifat fisikokimia yang mendukung pembentukan emulsi yang stabil. Daya ultrason 450 watt ini terbukti menjadi perlakuan paling optimal yang memberikan ukuran partikel terkecil, muatan permukaan yang paling stabil, serta performa tinggi dalam menstabilkan pitch current emulsion. Secara keseluruhan, ultrason ini merupakan metode yang potensial untuk memodifikasi protein nabati menjadi bahan penstabil emulsi yang lebih efisien. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.